till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire and the storm. You are close like no other. I know the words of Father, I know the words of man. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life
ucap syukur. Pakai kami Bapa untuk terus menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Terima kasih Bapak Yesus. Dan tiba saatnya kami mendengar firman. Kami percaya Tuhan firman memberkati kami dan untuk menjadikan kami saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, dengan kedua tangan mengangkat terus katakan. Sekali lagi katakan. Sebelum duduk, kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Saudara oleh Pak Agung Takaryana dalam ibadah Selasa kemarin, Saudara, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20, Saudara. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan yes. Ya, sekali lagi shalom. Ya, bersukacita dalam Tuhan, amin. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara yang semangat dalam Tuhan. Ya Saudara, sekalipun musim masih bergejolak Saudara ya, keadaan masih mungkin bisa dikatakan membuat kita khawatir. Saya mau katakan tetaplah teguh, tetaplah kuat dalam Tuhan. Katakan yes. 1 Korintus 4 ayat 20 firman Tuhan katakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi Saudara, kalau Anda perhatikan ayat ini Saudara, bukan berarti perkataan itu nggak penting. Tapi lebih dari itu Saudara, kalau Anda hidup dalam sistem kerajaan Allah, ya Saudara ya, udah perkataan kita Saudara firman, dan kita juga akan memiliki kuasa. Ya, amin. Katakan amin. Kalau Anda perhatikan ayat ini Saudara, kerajaan Allah itu mengandung kuasa yang dahsyat. Hiduplah dalam sistem kerajaan Allah, bukan hidup dalam sistem kerajaan dunia ini. Ya, benar. Katakan amin. Kalau Anda hidup dalam sistem kerajaan dunia ini, kita akan khawatir, kita akan takut Saudara. Betul? Saya percaya Saudara, ketika Anda hidup dalam sistem kerajaan Allah, kemurahan Tuhan, semua yang dahsyat dari kerajaan Allah dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Katakan yes. Yang mengerti katakan amin. Apa yang surga punya, apa yang kerajaan Allah punya, damai sejahtera, kasih, sukacita, semua Saudara kita perlukan. Bahkan onderdil kesehatan kita juga Saudara, Tuhan bisa berikan buat kita. Amin. Oleh karena itu ketika kau sakit, ketika kau lemah Saudara, hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ada dan saya harus tangkap ini Saudara. Dari mana Saudara kita dapat kuasa itu? Kita tahu Saudara, kerajaan Allah itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia sudah mau mati bagi kita. Dia mau Saudara memberikan nyawanya bagi kita. Semua yang terbaik Dia sudah berikan bagi kita. Supaya apa? Supaya Anda yang harusnya mati, harusnya binasa, Dia gantikan supaya kita sembuh, supaya kita sehat, supaya kita diberkati. Katakan amin. Anda harus akui tubuh dan darah Yesus. Anda harus percaya akan kematian dan juga kebangkitannya. Kalau Anda lemah, Anda sakit Saudara, pandang salib Kristus. Pandang Saudara. Mari kita lihat sama-sama Saudara firman Tuhan. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak.
ayat 6, sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular telur ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8. Sama-sama, 3, 2, 1. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular telur dan parulah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku ketika yang melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Katakan amin. Saya berdoa saudara untuk firman yang saya sampaikan tentang 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 ini saudara. Tentang kerajaan Allah yang bukan hanya berbicara tentang perkataan tapi juga kuasa saudara. Kalau Anda pahami ayat ini saudara, Anda lihat bahwa dalam kerajaan Allah, dalam kehidupan pemerintahan daripada Allah kita saudara, itu punya kuasa. Ya, amin. Kuasa yang dia sudah berikan bagi kita sudah dibuktikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya, amin. Sehingga ketika kita memandang kayu salib, sudah memandang kematiannya saudara, kita boleh pengampunan, kita boleh mujizat, kita boleh kesembuhan. Amin. Saya masih ingat saudara ketika mama saya, waktu saya masih kecil, daerahnya masih kampung saudara ya, masih belum seramai ini, pabrik-pabrik pun masih jarang. Yang ada tuh hanya galian tanah saudara. Lagi pembangunan jalan dari Indosemen menuju Bekasi itu, truk Indosemen yang saudara yang mengangkut batu bara saudara, ya baru dibangun. Belum ada jalan tol yang istilahnya melintas dari Bekasi ke sini itu belum dibangun sama sekali saudara, masih kampung saudara. Dan orang tua saya seringkali saudara berkata kepada saya kalau saya sakit, kalau lagi dalam keadaan yang sulit, lagi gak punya uang dan sebagainya, mama cuma pandang salib saudara. Dia berdoa, dia pandang salib, dia percaya, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa di dalam kematian dan kebangkitannya ada kuasa. Amin. Halo? Ya. Dan saudara, mujizat terjadi, anak-anak sembuh, kami semua sehat saudara. Apa yang dialami oleh bangsa Israel saudara ketika mereka bersungut-sungut, perkataan mereka saudara melawan Musa, mereka dipanggut oleh ular saudara, dan tidak sedikit dari mereka yang mati. Dalam keadaan seperti ini saudara, saya mau ingatkan, jangan kita bersungut-sungut. Ya. Kalau disungut-sungut bisa mati saudara. Ya. Amin. Amin. Apa nih, nggak ada corona kita saudara. Hati-hati loh saudara. Bahkan ada video viral kan hari ini, Pondok Ramuan setiap hari 40 yang kubur saudara digali untuk mengubur jenazah saudara. Nambah lahan lagi. Ini bisa dikatakan saudara hari-hari yang penuh dengan keadaan yang menakutkan. Mungkin saudara Anda berpikir, ini kan beda Pak, bukan zaman Musa. Musuh zaman Musa saudara mungkin kelihatan. Mereka mau menduduki tanah perjanjian, mereka nggak bisa karena ada begitu banyak penghalau musuh. Tapi sesungguhnya musuh itu bukanlah saudara yang nampak. Musuh itu sesuatu yang saudara dari dalam sendiri saudara. Itu apa? Sungut-sungut kita, keluh kesah kita nggak bersyukur. Kita masih saudara dalam hidup kita saudara senantiasa kita ini saudara menggerutu, betul nggak? Iya. Berapa banyak kita kadang-kadang saudara, ketika kita baru dapat berkat sekian aja, aduh kok segini ya. Nah, padahal udah diberkati. Harusnya kita bersyukur. Dapat berkat besar ataupun kecil, bersyukur. Pelayan-pelayan Tuhan nih, ketika Anda melayani mungkin dapat persembahan kasih, waduh kok kecil ya. Bersyukur. Amin. Oh iya. Ada begitu banyak gereja-gereja yang nggak beribadah saudara. Jakarta hari ini Central Park saudara, BFA
tutup nggak ibadah. Iya, betul. Ibadah masih online semua rata-rata, saudara. Iya, benar. Bersyukur kita masih bisa onsite. Haleluya. Gubernur kita, bupati kita, saudara, tidak melakukan PSBB. Bersyukur. Amin. Amin. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saudara, Tuhan mau kita berdiri di muka pintu. Ya. Tuhan mau kita berdiri di rumah Tuhan seperti Yosafat bersama dengan seluruh Yehuda. Mereka berdiri berpuasa, saudara. Ya, amin. 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 Berdiri, saudara. Apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut? Apakah mengalami perubahan? Kalau hari ini mungkin sungut-sungut membuat engkau malah, saudara, makin turun, makin tak berdaya. Berhentilah dari bersungut-sungut. Berhentilah dari berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Katakan yes. Ada kuasa yang keluar dari mulut kita, saudara. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang negatif, kita bisa dipagut sama ular tedung. Mungkin ular tedung dalam keadaan yang sekarang ini bukan fisik, datang seperti ular kobra, macam Anda, bukan. Betul nggak? Iya, betul. Beberapa waktu yang lalu viralnya di perumahan-perumahan keluar anak-anak ular kobra, betul nggak? Iya. Loh iya, saudara, kau ini ular kobra tuh dari perumahan-perumahan semua muncul kok dari mana? Entah itu di dapur, di selokan, di taman, di mana, di jalan, keluar tuh semua, saudara. Mungkin hari ini, saudara, kita gampang nangkap ular itu, saudara. Panggil satpam, panggil security, panggil pemadam kebakaran, sudah selesai, saudara. Halo? Iya. Tapi ular-ular yang sesungguhnya saat dalam hidup kita sekarang ini, saudara, ular-ular yang nggak kelihatan, Iya, betul. yang bisa membunuh kita kapan aja, saudara. Iya. Betul nggak? Kita harus benar-benar, saudara, koreksi hati kita. Kita selidiki hati kita. Tuhan, bagaimana dengan keadaanku hari ini? Kalau hari ini kita masih terus, saudara, nggak bersyukur, saudara, Tuhan mau ayo mengajar kita hari ini untuk kita bersyukur. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3, saudara. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Kita belajar sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus, saudara, sampai ayat terakhir, saudara. Intinya cuma Tuhan mau Anda dan saya, saudara, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. All my life I've been so good. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the
syukur. Amin. Haleluya. Katakan yes. Yes. 1 Korintus pasal 5 saudara. 1 Tesalonika pasal 5 maksud saya. Ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18 saudara. Tuhan mau apa saudara? Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama ulangi ayat 18. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Kembali lagi ke Bilangan pasal yang ke-21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk solusi yang Tuhan mau. Tetaplah berdoa di tengah-tengah keadaan seperti ini. Jangan ada saudara lupa berdoa. Iya, betul banget. Yes. Mengucap syukur, berdoa itu kunci saudara. Iya. Benar. Bangsa itu minta kepada Musa, doalah sama Tuhan. Tuhan mau Anda juga saudara berdoa, bukan hanya Musa yang berdoa. Seringkali kita minta titip doa ya, Om Deta titip doa ya. Ayo jangan titip-titip doa saudara. Mulai belajarlah berdoa sendiri saudara. Amin. 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 Ya, amin. Belajar berdoa. Masuk kamar, ujian penyembahan 20 menit, 15 menit. Lakukan itu saudara. Ya. Berdoa. Ambil waktu. Amin. Masih ingat gak berdoa saudara? Ya, benar. Mau makan sih doa Pak. Tapi mau tidur udah capek Pak, kadang-kadang lupa berdoa. Kalau udah malam udah ngantuk, Pak. Udah ngantuk tuh katanya. Halo, Ya. Shalom. Shalom. Bangun saudara kebiasaan dalam kehidupan kita untuk senantiasa berdoa. Ayat yang ke-8, maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tertakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Berdoa. Pandang saudara wajah Kristus. Ya. Pandang pengorbanannya. Makanya saudara, selama lebih dari 180 hari ini, Bapak Gembala Senior kita setiap hari perjamuan Tuhan, saudara. Ambil roti, ambil anggur. Memang Anda gak punya roti, hosti atau anggur perjamuan gitu ya, seperti yang ada saat ini, ya. Mungkin cukup mahal, saudara. Ambil roti tawar atau mungkin roti biskuit, saudara, atau crackers. Ya, saudara, ambil sirup atau teh warna merah atau sirup, saudara. Ya, Anda lakukan perjamuan kudus di rumah. Peringatkan saudara tentang darah dan tubuh Kristus itu. Kita mengingat akan kematiannya. Setiap orang yang memandang kepada tiang itu saudara, mereka tidak mati saudara. Kalau hari ini mungkin usahamu, bisnismu, keluargamu diambang kematian saudara, pandang salib Kristus. Dia akan mengubah saudara kutuk menjadi berkat, sakit penyakit menjadi kesembuhan. Katakan yes. Pandang. Solusinya saudara, kita udah mungkin dengan sekuat tenaga melakukan A, B, C, D, nggak ada saudara. Kita nggak bisa saudara mencari pertolongan yang lain. Cari Yesus saudara, yang adalah kekuatan. Amin. Perhatikan saudara ayat selanjutnya dalam Bilangan 21 ayat 9. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Saya percaya waktu engkau berdoa, engkau mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut lagi. Engkau terus mendeklarasikan tentang tubuh dan darah Kristus, mendeklarasikan tentang
kematian Kristus saudara yang sudah menebus hidupmu, maka kita saudara, hidup kita akan hidup. Bahkan saudara, Anda dan saya akan punya hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara, hidup kita saudara kehilangan untuk kita saudara, untuk menerima kehidupan yang sejati. Mempunyai iman Kristen saja itu nggak cukup saudara. Tapi biarlah kita saudara mempunyai kehidupan yang lebih dalam lagi daripada hanya iman saudara, yaitu apa? Hidup bergaul dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan setiap hari. Makanya Daud dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud saudara, dia memprioritaskan saudara tentang hadirat Tuhan 7 kali dalam sehari. Dikatakan dalam Mazmur 119. Coba kita lihat saudara sebagai ayat terakhir buat kita semua. Mazmur 119 ayat yang ke-136. Mazmur 119 ayat 100. Nanti ayat sebelumnya coba. Mazmur 136 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Katakan amin. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bagaimana dengan kita saudara? Masihkah kita saudara berdoa, memuji? Atau jangan-jangan saudara karena udah keasikan di rumah lupa memuji Tuhan? Makanya saudara, gereja kita udah mulai lagi membangun Pondok Daud. Hari Senin, hari Sabtu kita sama-sama bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di sini jam 10 dengan protokoler kesehatan. Ibadah Minggu kita masih terus jalan dengan protokoler kesehatan. Saudara, kalaupun Anda di rumah ibadah online lah yang sungguh-sungguh. Betul. Amin. 7 Amin. kali dalam sehari. Daud mengerti betapa pentingnya hadirat Tuhan, betapa pentingnya berhubungan dengan Tuhan, saudara. Anda harus sampai pada level di mana Anda saudara masuk hanya engkau dengan Tuhan, membangun komunikasi, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mencari mempelai loh. Betul. Dia cari mempelai. Seorang mempelai, dia akan masuk dalam sebuah keintiman, saudara. Betul ya? Seorang mempelai, saudara, dia akan masuk sebuah hanya berdua, saudara. Tuhan cari orang-orang yang mau, saudara, membangun ini. Jadilah mempelai-mempelai Kristus yang mengasihi Kristus. Pandang kematiannya, pandang salibnya, saudara. Maka apa yang saat ini menjadi kematian dalam hidupmu akan berubah menjadi kehidupan. Katakan yes. Mari bangkit berdiri bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah nyanyian tentang kebaikan-Mu. Yang keluar dari mulutmu adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulutmu adalah perkataan-perkataan firman. Ingat saudara, hidupmu bukan diatur oleh dunia ini, tapi hidupmu diatur oleh kerajaan surga. Kerajaan surga itu mengandung kuasa. Kerajaan Allah itu punya kuasa. Dia punya kuasa atas hidup. Dia punya segalanya atas hidup. Waktu engkau mungkin menghadapi kesulitan, apa yang harus
kuasa itu. Pandang salib Kristus. Pandang salib Kristus. Tubuhnya, darahnya sudah dia berikan. Angkat roti kita bersama-sama. Bapak-Ibu Saudara, ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus karena yang memecah-mecah bagi kita. Pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti dan sudah itu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan anak-anakmu. Bukankah roti kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya di tubuh Kristus, ambil makan di dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih. Aku percaya tubuh dan darah. Dalam masyarakat. Kita angkat salam kita bersama-sama. Sesudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimakan oleh darahmu. Perbuatlah sekali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan kita dengan darah Kristus? Pandang salibnya, pandang saudara tubuh dan darahnya dengan memberikan kehidupan dalam hidupmu. Yang percaya di darah Kristus, ambil minum di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami menaikkan nyanyian syukur kami. Sudah hidup karena kami memandang kepada tubuh dan darah. Kami memandang Engkau, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya mujizat sudah terjadi, pertolongan-Mu sudah terjadi dalam hidup kami, pembebasan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak sama lagi Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami percaya kuasa dan tempat yang maha tinggi, kuasa daripada kerajaan Allah dicurahkan dalam hidup kami. Apapun kondisi saat ini Tuhan, kami perkatakan kehidupan. Kami perkatakan ini musim yang baru. Ini musim mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang terbaik. Kami menabur, kami membawa persembahan kami karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus yang siap menabur bersama katakan amin.